Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 22579 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas kedua dalam materi tujuan dan manfaat ekonomi digital dalam mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Kita masuk pada slide pertama, ada tantangan ekonomi digital di negara berkembang. Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mengembangkan ekonomi digital, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, banyak negara ini masih kekurangan akses internet yang cepat dan stabil, serta jaringan telekomunikasi yang memadai. Nah, hal ini menghambat adopsi teknologi digital dan memperlambat kemajuan dalam sektor ini. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan populasi menjadi hambatan tambahan, karena banyak individu tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan layanan digital dan teknologi modern. Regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung juga merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan ekonomi digital. Nah, banyak negara berkembang mengalami kesulitan dalam merumuskan regulasi yang seimbang yang dapat mendukung inovasi sambil tetap melindungi konsumen dan menjaga keamanan data. Ketidakpastian dalam kebijakan ini dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor digital. Nah, selain itu, akses ke pembiayaan seringkali menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM yang berinvestasi dalam teknologi, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global. Nah, keterbatasan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi informasi juga menjadi hambatan yang mendesak. Pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai mengakibatkan kekurangan tenaga kerja terampil yang sangat dibutuhkan untuk mendorong inovasi pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa peningkatan keterampilan di kalangan tenaga kerja, negara-negara berkembang akan kesulitan untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital. Nah, sehingga semakin tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Nah, ancaman terhadap keamanan siber juga menjadi perhatian utama lainnya. Nah, di mana banyak negara berkembang tidak memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta keterbatasan pasar yang kecil dan kurangnya terintegrasi menghambat pertumbuhan perusahaan lokal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa manfaat dari digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada slide kedua ada peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, peran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui kebijakan dan inisiatif. Nah, salah satu cara utamanya yaitu melalui regulasi dan kebijakan yang
mendukung inovasi dan investasi dalam teknologi digital. Nah, kebijakan seperti insentif pajak untuk startup teknologi dan regulasi perlindungan data pribadi serta keamanan siber membantu menciptakan lingkungan kondusif bagi perkembangan ekonomi digital, meningkatkan kepercayaan pengguna dan mengurangi resiko yang terkait dengan transaksi online. Selain itu, pengembangan keterampilan digital di kalangan masyarakat juga menjadi fokus penting. Nah, pemerintah dapat menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan digital tenaga kerja, mempersiapkan mereka untuk peluang kerja di ekonomi digital. Nah, kerjasama dengan institusi pendidikan untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa keterampilan yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Nah, infrastruktur digital yang memadai merupakan fondasi bagi ekonomi digital yang berkelanjutan. Nah, pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang cepat dan dapat diakses di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil. Nah, akses yang lebih luas ke teknologi ini akan memungkinkan bahwa lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan memastikan bahwa pertumbuhan digital tidak terbatas pada wilayah perkotaan saja. Nah, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah juga perlu didukung dalam upaya mereka bertransformasi secara digital. Nah, pemerintah dapat menyediakan pendanaan dan akses kredit UMKM serta memberikan bimbingan teknis dan konsultasi untuk membantu mereka memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Nah, dukungan ini sangat penting mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara termasuk Indonesia. Nah, inovasi dalam teknologi digital juga dapat ditingkatkan melalui pendanaan riset dan pengembangan atau R&D yang didorong oleh pemerintah. Nah, selain itu, kemitraan antara sektor publik dan swasta akan memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam mendorong inovasi teknologi dengan mendukung R&D dan menciptakan ruang bagi inovasi. Pemerintah dapat membantu negara lebih kompetitif dalam ekonomi global yang semakin digital. Nah, akhirnya kerjasama internasional memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui perjanjian perdagangan digital dan partisipasi dalam forum internasional. Nah, pemerintah dapat membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan serta memfasilitasi perdagangan lintas batas yang lebih efisien. Dengan semua langkah ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi digital, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Slide terakhir ada tren terbaru dalam ekonomi digital pada tahun 2023 dan 2024. Nah, pada tahun 2023 dan 2024, perkembangan ekonomi digital
menunjukkan sejumlah tren yang penting untuk diperhatikan. Nah, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi semakin meningkat, memungkinkan perusahaan mengoptimalkan operasi bisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, otomatisasi proses bisnis ini tidak hanya membantu mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Seperti e-commerce juga terus berkembang pesat, didukung oleh inovasi dalam sistem pembayaran digital seperti dompet digital dan metode pembayaran instan yang mempermudahkan transaksi di seluruh dunia. Teknologi blockchain dan cryptocurrency telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi digital. Nah, banyak perusahaan mulai menggunakan blockchain untuk menjaga integritas data dan melacak transaksi secara lebih efisien. Meskipun cryptocurrency semakin diterima, tantangan terkait regulasi tetap menjadi hambatan besar di banyak negara. Nah, seiring dengan itu, ketergantungan pada teknologi digital telah menjadi keamanan siber sebagai prioritas utama. Nah, di mana perusahaan berinvestasi dalam solusi keamanan yang canggih untuk melindungi data dan mencegah serangan siber yang kian canggih. Perdagangan berbasis data menjadi semakin relevan dalam ekonomi digital. Nah, big data dan analitik memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, digitalisasi juga merambah ke rantai pasokan dengan teknologi seperti Internet of Things atau IoT digunakan untuk meningkatkan visibilitas, efisiensi, dan koordinasi antara mitra di seluruh dunia. Nah, rantai pasokan yang lebih digital ini membantu perusahaan merespon permintaan secara lebih cepat dan efektif, memberikan keuntungan kompetitif dalam pasar yang dinamis. Inklusi keuangan juga meningkat dengan pesat berkat inovasi di bidang teknologi keuangan atau fintech, membuat akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis yang sebelumnya tidak terjangkau, terutama di negara berkembang. Nah, fintech menawarkan layanan seperti pinjaman mikro, pembayaran digital, dan investasi dengan akses yang lebih mudah melalui perangkat seluler. Nah, selain itu, kesadaran terhadap keberlanjutan juga semakin penting, dengan banyak perusahaan yang mulai mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berfokus pada tanggung jawab sosial untuk memenuhi ekspektasi pasar dan pemangku kepentingan. Teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR semakin digunakan dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih menarik dan interaktif, terutama di sektor retail. Nah, inovasi ini memungkinkan pelanggan untuk merasakan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan imersif tanpa harus meninggalkan rumah. Nah, secara keseluruhan, memahami tren-tren ini membantu menganalisis dampaknya terhadap perdagangan dan keuangan internasional serta memberikan wawasan tentang bagaimana
perusahaan dan negara dapat bersaing dan beradaptasi di era digital yang terus berkembang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.